Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi internasional. Baik, langsung saja kita kepada pemateri. Nah, di sini ada kebijakan ekonomi internasional. Nah, yang pertama ada pengertian kebijakan ekonomi internasional, yang dimana kebijakan ekonomi internasional adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang mengambil pemerintah dengan maksud mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan. Nah, adapun kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi arah dari kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, maksud dari pernyataan tersebut bahwa pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendapatan negara. Baik, adapun tokoh-tokoh yang mempelopori kebijakan ekonomi internasional, yang dimana yang pertama itu ada David Ricardo, yang dimana David Ricardo memaparkan materinya dengan keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau absolut. Nah, kemudian adapun Adam Smith, yang dimana teori Adam Smith berbunyi menjelaskan bahwa faktor pendorong kebijakan ekonomi internasional terjadi di antara dua negara yang memiliki keunggulan dalam memproduksi barang. Baik, adapun instrumen kebijakan ekonomi internasional, yang dimana pertama itu kebijakan perdagangan internasional yang mencakup tindakan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri khususnya mengenai ekspor dan impor barang dan jasa. Nah, yang kedua adapun kebijakan pembayaran internasional, yang dimana itu mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Nah, yang ketiga kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan grant atau pinjaman utang atau yang dimana disebut dengan loans. Baik, langsung kita mulai. Nah, adapun tujuan kebijakan ekonomi internasional, pembangunan ekonomi untuk menunjang suatu negara. Nah, yang pertama itu ada kebijakan keseimbangan neraca pembayaran terutama bagi negara yang mengalami definisi dalam negara pembayaran. Nah, di sini neraca pembayaran itu merupakan catatan yang berisi seluruh transaksi ekonomi internasional yang sudah terjadi. Kemudian adapun proteksi melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang maupun impor. Nah, yang dimana di sini proteksi itu yang melindungi semua industri yang ada di dalam negeri. Artinya tidak ada persaingan barang impor yang keluar dari daerah tersebut. Nah, kemudian adapun kesejahteraan, yang dimana tujuan ini bertentangan dengan autarki di atas. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari spesifikasi dan kesejahteraan yang meningkat, yang dimana kesejahteraan itu merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik secara material maupun spiritual. Nah, kemudian adapun kebijakan autarki, yang dimana kebijakan autarki ini merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, adapun kebijakan ekspor impor dalam perdagangan internasional diantaranya. Nah, di sini saya akan menyerahkan kebijakan ekspor impor dalam perdagangan internasional kepada pemateri 2. Kepada Ferudin saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi pertama, kebijakan ekspor impor dalam perdagangan internasional diantaranya. Yang pertama, diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang. Contohnya, dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B, sehingga harga
barang di negara B bisa saja lebih murah dibanding harga barang di negara A. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Lanjut, pemberian premi subsidi. Ini kebijakan pemerintah untuk mengajukan ekspor dan impor. Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Lanjut, dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan barang ekspor impor. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. Lanjut, larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Nah, contohnya dari alasan ekonomi yaitu larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi supaya industri lokal terus berkembang dan tidak manja dengan kebiasaan mengekspor. Baik, lanjut. Kebijakan impor dalam perdagangan internasional antaranya yang pertama, penengahan biaya masuk atau tarif merupakan kebijakan dua, pembenahan atas barang impor atau barang yang masuk dalam negeri. 3, kebijakan kontan impor untuk membatasi untuk masuknya barang impor dalam negeri. 4, pengadilan devisa dalam pengadilan yang dimana jumlah yang disediakan untuk membayar barang impor. 5, pengadilan devisa dalam pengadilan yang dimana jumlah yang disediakan untuk membayar barang impor. Nah, di sini pertama dengan masuk tarif. Tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan dibebankan untuk barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor. 2, pembenahan atas barang impor atau barang jasa barang yang masuk dalam negeri. 3, kebijakan kontan impor untuk membatasi untuk masuknya barang impor dalam negeri. Nah, contohnya adalah membatasi barang-barang yang masuk dalam luar negeri. Akibatnya dari kebijakan kontak dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. 4, pengendalian devisa dalam pengadilan yang dimana jumlah yang disediakan untuk membayar barang impor. 5, pengadilan devisa dalam pengadilan yang dimana jumlah yang disediakan untuk membayar barang impor. Baik, lanjut. Nah, kebijakan tarif dan non-tarif. Tarif yang merupakan kebijakan perdagangan yang paling umum adalah sejenis pajak yang digunakan atas barang yang diimpor. Adapun macam-macam penentuan tarif atau non-tarif yaitu yang pertama, lanjut saja. Biaya ekspor (expeditious) adalah pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Lanjut, biaya transito. Transit duties adalah pajak atau biaya yang dikenakan suatu barang melalui batas suatu negara dengan tujuan tertentu.
Lanjut, biaya impor. Biaya impor import duties adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk dalam suatu negara. Oke, baik, terima kasih. Kembalikan kepada pemateri pertama. Itu saja penyampaian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Itulah saja dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau gimana caranya? Kembali ke sana recording. Tetapi kau edit nanti itu. Karena lama sekali. Tengah. Pencet.